Para ilmuwan sekarang tahu banyak tentang luar angkasa. Itu tidak terlalu misterius lagi. Mereka bahkan telah menangkap gambar asli lubang hitam, dan rover buatan manusia telah mendarat di Mars. Bahkan sebuah helikopter telah lepas landas dan mendarat dengan sukses di permukaan Mars. Orang-orang telah menginjakkan kaki di bulan dan kembali ke rumah dengan selamat. Sekarang ini, hampir setiap bulan ada seseorang di luar angkasa. Tempat yang dulunya dianggap misteri tertinggi kini telah menjadi pusat penelitian. Tapi inilah plot twistnya, misteri terbesar mungkin sebenarnya ada di bumi. Meskipun semua kemajuan kita di luar angkasa, lautan masih sangat belum dijelajahi. Bahkan, lebih dari 95% laut masih menjadi misteri bagi kita. Pikirkan itu, bagian terbesar dari planet kita masih sepenuhnya misterius. Jadi, menjelajahi lautan lebih sulit daripada luar angkasa? Mengapa ilmuwan merasa menjelajahi luar angkasa lebih mudah daripada menyelam ke laut dalam? Dalam episode Wonder Facts hari ini, kami akan mengeksplorasi misteri menarik. Mengapa 95% lautan kita masih sepenuhnya tidak diketahui dibandingkan dengan luar angkasa? Jika kita membagi bumi menjadi 4 bagian, hanya satu dari mereka yang akan tertutup oleh daratan, gunung, lembah, dan sungai. 3 yang tersisa, mereka sepenuhnya tertutup air. Samudra dan laut menguasai wilayah yang luas ini. Dan di dunia biru tua ini terletak titik terendah planet, Palung Mariana. Palung ini turun hampir 13 km. Sejauh ini, hanya 1 orang yang pernah mencapai kedalaman itu. Sementara itu, banyak orang sudah pernah bepergian ke luar angkasa. Mengapa? Karena menyelam jauh ke laut datang dengan beberapa tantangan serius. Yang terbesar, tekanan laut. Ini adalah hambatan nomor 1 untuk eksplorasi laut dalam. Menurut Dr. Gnecco Feldman dari NASA Goddard Space Flight Center, semakin dalam kita pergi, semakin sedikit yang benar-benar bisa kita lihat. Dan akhirnya, visibilitas turun hingga 0 mutlak. Dan tanpa visibilitas, mengumpulkan informasi dari laut dalam menjadi sangat sulit. Di atas itu, semakin dalam Anda pergi, semakin dingin suhunya. Dan tekanan, itu melonjak dengan setiap meter Anda turun. Itulah sebabnya sains saat ini mengatakan, lebih mudah mengirim seseorang keluar angkasa daripada ke dasar laut. Alasannya, tekanan ekstrim di bawah air membuat eksplorasi laut dalam menjadi sangat sulit. Para ilmuwan memperkirakan bahwa di dasar laut, tekanan pada tubuh seseorang sekitar 15 pon per inci persegi. Tapi di luar angkasa, tekanan itu turun menjadi 0. Sekarang bayangkan menyelam ke titik terdalam bumi, Palung Mariana, hampir 7 mil dalam. Di bawah sana, tubuh Anda akan menghadapi sekitar 1000 kali lebih banyak tekanan daripada di permukaan. Itu seperti membawa beban 50 pesawat jumbo di tubuh Anda. Di bawah tekanan seperti itu, tubuh Anda benar-benar akan hancur berkeping-keping. Artinya, bahkan kesalahan kecil di kedalaman bawah air bisa sangat berbahaya. Dan itulah yang terjadi dengan kapal selam Titan milik Ocean Gate. Pada 18 Juni 2023, pukul 9.30 pagi, itu memulai penyelamannya. Pada saat itu ada 5 orang di dalam kapal selam. Mereka sedang dalam misi untuk melihat reruntuhan Titanic dari dekat. Tetapi tak lama kemudian, kapal selam tiba-tiba kehilangan kontak. Sistem GPS pun tidak berfungsi di kedalaman laut seperti itu. Dalam situasi seperti ini, menemukan kapal selam menjadi tantangan serius. Itu karena penyelam scuba rekreasi hanya bisa pergi sedalam 130 kaki. Dan lebih dari 650 kaki, sinar matahari sangat sedikit yang mencapai lautan. La missione di soccorso marittimo più profonda mai registrata ebbe luogo nel 1973. Misi itu mencapai kedalaman sekitar 1575 kaki. Saat kita turun hingga sekitar 2600 kaki, kita memasuki zona yang dipenuhi makhluk laut raksasa. Makhluknya begitu aneh, mereka benar-benar terlihat seperti alien. Kemudian pada 3000 kaki, kita mencapai apa yang disebut zona tengah malam. Ini adalah tempat di mana sinar matahari sama sekali tidak bisa sampai. Kegelapan total berkuasa di sini. Dan semakin dalam Anda menyelam, semakin dingin suhunya. Di sana, suhu air turun hanya sampai 4 derajat Celcius. Menyelam hingga 12.500 kaki,
dan Anda akan mencapai lokasi bangkai Titanic. Bayangkan saja betapa menakutkan perjalanan itu. Saat air semakin dalam, tekanannya meningkat secara masif. Di lokasi bangkai Titanic, tekanannya sekitar 6.000 PSI, itu 400 kali lebih besar daripada di permukaan. Pada saat itu, kapal selam kecil berada di bawah tekanan setara dengan berat menara Eiffel. Dengan kata lain, laut di bawah sana bisa menghancurkanmu seperti kaleng soda kosong. Dan dalam misi laut dalam yang tragis itu, kelima orang di kapal selam Titan kehilangan nyawa. Karena tekanan ekstrim di laut, kapal selam kecil dan semua 5 orang di dalamnya hancur dalam sebuah implosi. Kata imploded adalah kebalikan dari exploded. Dalam ledakan, gaya mendorong keluar, mengirim puing-puing terbang ke segala arah. Tapi dalam sebuah implosi, kebalikannya, gaya runtuh ke dalam. Seperti menghancurkan kaleng soda kosong dengan tangan Anda. Begitulah cara kerjanya. Itulah yang persis terjadi pada kapal selam Titan di kedalaman laut. Tapi ini bukan sembarang ledakan, ini adalah keruntuhan katastrofik. Menghancurkan seluruh struktur hanya dalam 1 milidetik. 5 orang di kapal bahkan tidak tahu apa yang menimpa mereka. Itu kematian yang begitu tiba-tiba. Semuanya hilang dalam sekejap mata. Jenis kematian yang tak terbayangkan. Ini menunjukkan seberapa berbahaya kedalaman laut bisa menjadi, dan mengapa eksplorasi laut dalam sangat sulit. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, melaksanakan misi laut dalam membutuhkan teknologi mutakhir dan anggaran besar. Eksplorasi laut membutuhkan peralatan super mahal seperti kapal penelitian dan kapal selam. Misi-misi ini sangat mahal. Untuk memberi gambaran, hanya menjalankan satu kapal penelitian untuk eksplorasi laut bisa menghabiskan biaya hingga $50.000 per hari. Salah satu tantangan terbesar untuk misi laut adalah pendanaan. Kebanyakan pemerintah dan perusahaan swasta lebih suka membiayai eksplorasi luar angkasa. Ketika datang ke misi laut, mereka sering sama sekali tidak memiliki pendanaan. NOAA, singkatan dari Administrasi Oseanik dan Atmosfer Nasional, seperti NASA, tapi untuk penemuan laut. Tetapi anggaran mereka begitu rendah, kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Dibandingkan dengan NASA, anggaran NOAA hanyalah setetes di lautan. Eksplorasi laut sangat sulit. Ada beberapa tempat yang sulit diakses, seperti wilayah kutub, di mana tutupan es dan cuaca buruk membuat penelitian laut dalam sangat menantang. Untuk mencoba eksplorasi di area ini, Anda membutuhkan armada kapal pemecah es seperti RB Polarstern. Namun secara global, hanya ada sangat sedikit kapal pemecah es ini yang tersedia. Bukan hanya kedalaman laut yang menjadi masalah, ukurannya yang luas juga menimbulkan tantangan besar. Lautan membentang lebih dari 361 juta kilometer persegi. Artinya, menjelajahi seluruhnya akan memakan waktu selamanya dan menghabiskan banyak uang. Bahkan dengan teknologi modern, membuat peta lengkap lautan bisa memakan waktu puluhan tahun. Selain itu, pembatasan politik membuat eksplorasi laut dalam semakin sulit. Ada hukum internasional yang sangat kompleks tentang lautan. Salah satu yang terpenting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau UNCLOS, yang sering menghambat eksplorasi. Perselisihan mengenai perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif juga menciptakan masalah besar bagi penelitian kolaboratif dan misi keselamatan. Contoh utamanya adalah Laut Cina Selatan, di mana konflik membuat penelitian dan konservasi laut menjadi sangat sulit. Kekhawatiran lingkungan juga membuat eksplorasi laut dalam menjadi ladang ranjau. Misi-misi ini dapat merusak ekosistem laut yang rapuh. Itulah sebabnya operasi semacam itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tetapi perhatian ekstra itu memperlambat laju misi, dan misi yang lebih lambat menyebabkan biaya meningkat. Gabungkan semuanya, dan Anda akan melihat mengapa menjelajahi laut adalah tantangan besar. Inilah sebabnya, bahkan hari ini, lebih dari 95% laut tetap belum ditemukan. Semoga ini memberi Anda sesuatu yang baru untuk dipikirkan. Jika Anda menikmati videonya, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukainya. Anda juga bisa berlangganan dan mengetuk ikon lonceng agar tidak ketinggalan video masa depan. Terima kasih telah menonton.